Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya membahas 3 tingkatan di dalam bersyahadat. Kita ketahui kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat aku bersaksi itu bukan berarti kita bisa melihat dengan mata lahiriah kita mengenai zat Allah, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang bunyi firman-Nya adalah Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi zat Allah itu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata lahiriah. Begitupun Nabi Musa alaihissalam yang tidak bisa melihat Allah, ketika Allah menjelaskan hal itu di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Nabi Musa itu pingsan ketika Allah akan menampakkan dirinya, gunung hancur. Kemudian Nabi Musa itu bertaubat setelah bangun dari pingsannya. Oleh karena itu, saya akan membahas 3 tingkatan manusia mengenai kalimat aku bersaksi. Perlu diketahui, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam itu ada tingkatan keimanan. Sebagai muslim, mukmin dan ihsan. Tentang masing-masing orang ada tingkatannya itu Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 132 yang bunyi firman-Nya adalah, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Saya mulai pada tingkatan yang paling rendah, yaitu umat Islam yang duduk di makom muslim. Bersyahadatnya mereka itu berdasarkan kacamata ilmu. Sehingga mereka yang duduk di level muslim, tingkat keimanannya di level ilmu yakin. Yakin kepada Allah berdasarkan ilmu. Mengenai makom muslim, terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 14 mengenai orang Arab Badui. Mereka, orang Arab Badui, mengakui telah beriman, tetapi Allah tidak mengatakan mereka telah beriman. Tetapi mereka itu hanya tunduk kepada Islam. Mereka itu diakui sebagai pemeluk agama Islam. Tetapi mereka dikatakan oleh Allah belum beriman, karena iman itu belum ada di dalam dada mereka. Oleh karena itu, pada surat tersebut Allah menganjurkan agar mereka berbuat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang hal itu memiliki makna tersirat bahwa keimanan di dalam dada itu hanya bisa didapatkan setelah mereka, orang Arab Badui, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ciri-ciri orang yang duduk di makom muslim itu adalah orang yang suka mengeluh ketika diberi musibah yang buruk. Ketika diuji dengan keburukan, mereka mengeluh. Ketika diuji dengan kenikmatan, mereka itu seringkali lalai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seringkali kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang umat Islam yang duduk di makom mukmin. Sehingga dengan hadis tersebut kita akhirnya mengetahui kebalikan dari keadaan seorang mukmin itu adalah seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang duduk di makom mukmin pada hadis riwayat Muslim nomor 2999. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin.
Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi, sabda beliau ketika ada kalimat tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin, itu artinya orang yang duduk di makom muslim tidak mampu berbuat syukur kepada Allah ketika mendapatkan kesenangan. Dan juga orang yang duduk di makom muslim tidak mampu bersabar ketika diberi kesusahan. Nah, makanya saya katakan bahwa seorang muslim itu seringkali kufur nikmat ketika diberi kebaikan dari Allah dan seringkali berkeluh kesah, tidak terima, tidak ridho ketika diberi ujian keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan level yang kedua yang lebih tinggi dari makom muslim adalah umat Islam yang duduk di makom mukmin, yang tingkat keimanannya sudah ada di dalam dadanya, sudah merasakan mengenai syahadat yang telah diucapkannya dengan lisannya, kemudian melanjutkan bertarekat, yaitu mengamalkan syahadat tersebut. Bagaimana cara mengamalkan syahadatnya seorang mukmin? Seorang mukmin itu orang yang sudah memahami ilmu syariat. Syariat itu artinya peraturan mengenai bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu mengamalkan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18, bahwa Allah itu menganjurkan untuk mengikuti syariat, jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Jadi orang mukmin itu sudah memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan melanjutkan bertarekat, yaitu mengamalkannya di dalam kehidupannya. Sehingga ketika mereka itu sudah berbuat taat dengan landasan ilmu Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka mendapatkan dampak kebaikan, yaitu iman ada di dalam dadanya. Nah, jadi orang yang sudah merasakan keimanan di level ainul yakin, keimanannya sudah dirasakan di dalam hatinya, sehingga mereka itu adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi pada hadis riwayat Muslim yang tadi saya bacakan. Jadi mereka itu orang yang ketika mendapat kesenangan, mereka itu bisa bersyukur, tidak hanya bisa mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga mengamalkan maknanya. Makna dari kalimat alhamdulillah adalah segala pujian hanya untuk Allah. Mereka tahu kenikmatan yang diperoleh itu adalah dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka diberi musibah, mereka itu mampu bersabar. Nah, itu juga pahalanya besar bagi mereka. Ciri-ciri seorang mukmin itu bisa dibaca pada surat Al-Mu'minun, yang artinya tentang orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun pada ayat 1 sampai ayat 11. Orang yang menjaga sholatnya, menjaga amanahnya, menjaga kemaluannya, ya. Dan mereka itu disebut akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian syahadat di level tertinggi, yaitu di makom ihsan. Umat Islam di makom ihsan itu ada 2 tingkatan. Nabi bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Makom ihsan itu adalah makomnya para wali Allah. Ada yang hanya merasakan muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah setiap saat. Yang kedua, makom tertinggi adalah orang yang sudah memiliki pandangan mata hati. Orang yang sudah merasakan apa yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi. Terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502, Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Nah, orang di level tertinggi itulah yang merasakan kesaksian yang hakiki. Karena apa? Mengetahui Allah dari Allah itu sendiri. Allah mentajalikan
perbuatannya kepada diri wali Allah.